Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita semua, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu, dan kita selalu berharap mudah-mudahan membawa pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wala khaira bihalin fima yunsil akhirata minal amal wa huwal amalu alladhi ista'adha minhu alaihi salatu wassalam faqala a'udhu bika min kulli amalin yulhini wa min du'aihi salawatullah alaihi wa a'udhu bika min dunya tamna'u khairal akhirah wa min hayatin tamna'u khairal mamat wa min amalin yamna'u khairal amal. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Idzikar, masih seputar tentang angan-angan yang tercela. Panjang angan-angan yang kada bagus atau nang kada baik. Wala khaira bihalin fima yunsil akhirata minal amal. Kadada kebaikannya sama sekali dalam angan-angan yang bisa melupakan kita lawan akhirat. Kadada kebaikannya sama sekali angan-angan yang justru maulah kita kada ingat lawan akhirat jar Imam Haddad. Kadada kebaikannya sama sekali. Angan-angan di sini sebagaimana pian tahu, kehendak-kehendak yang ada dalam diri kita, yang mana kehendak-kehendak tersebut atau cita-cita itu di masa akan datang. Itu angan-angan namanya. Pian hendak A, hendak B, hendak C, baik itu sejam yang akan datang, itu angan-angan. Begitu pula baik sebulan akan datang, atau setahun akan datang, atau 2 tahun akan datang, atau bahkan puluhan tahun akan datang, apa-apa yang pian kahandaki itu disebut amal, angan-angan, cita-cita, kehendak-kehendak yang belum tercapai. Wala khaira bihal fima yunsil akhirata minal amal. Kadada kebaikannya, kadada kebaikan, kadada bagusnya, kadada manfaatnya kehendak-kehendak yang justru melupa akan kita lawan akhir. Kadada baiknya jadi Imam Haddad. Aku 10 tahun akan datang hendak menjadi penyanyi terkenal, banyak fansnya, banyak pengikutnya, diundang bernyanyi di sana sini, menjadi biduan yang terkenal, banyak para lelaki mendambakan aku, banyak para istri sarik denganku karena suaminya kepincut lawan aku. Oh, baginnya rusak lagi angan-angan gitu.
Kadada kebaikannya sama sekali cita-cita yang justru melupakan lawan akhirat. Kita masing-masing memiliki kehendak-kehendak akan datang. Nah, itu diukur dari sekarang. Kira-kira kehendak-kehendakku ini mengatakan aku ke dalam akhirat. Aku akan datang hendak berisi rumah 4 tingkat. Sambil diukur-ukur kira-kira berisi rumah tinggi 4 tingkat gana kayak istana tuh malalayakan aku ke dalam akhirat. Diukur dari ini. Kalau seandainya justru dengan 4 tingkat rumah tadi aku kawa undang keluargaku, sanak familiku, nah kada mampu supaya makan bersama bermalam di wadahku sehingga aku dapat fadilat menjamu tamu. Nah, itu lain hal. Ada kebaikan akhiratnya. Ada ini kada aku hendak berisi rumah megah gana nyaman baagak di kampung. Nah, kacau. La khaira biha fima yunsil akhirah minal amal. Wa huwa al-amalu alladhi ista'adha minhu alaihi salatu wassalam. Cita-cita nang semacam inilah, angan-angan nang semacam inilah Rasulullah itu berdoa kepada Allah agar melindungi sidin dari angan-angan semacam ini. Nah, Nabi itu pernah berdoa berlindung kepada Allah supaya kada kana angan-angan yang melupakan lawan akhirat. Faqala, di dalam doanya Nabi berdoa, a'udzu bika min kulli amalin yulhini. Ini doa Nabi nih. Ya Allah, jar Nabi, ulun berlindung kepada pian dari angan-angan yang melalaikan ulun. Ulun berlindung ya Allah kepada pian dari kehendak-kehendak di masa akan datang yang justru malalayakan ulun, malalayakan dari akhirat maksudnya. Wa min du'aihi salawatullah alaih, termasuk daripada doanya Rasulullah, wa a'udzu bika min dunya tamna'u khairal akhirah. Ya Allah, ulun berlindung kepada pian dari dunia yang menghalangi ulun dari kebaikan akhirat. Ini luar biasa Nabi melajari kita berdoa. Secara kada langsunglah teks-teks doa Nabi dalam hadits-hadits itu pelajaran kesan kita. Seakan Nabi menyampaikan kayak ini prinsip nang bujur, kayak ini pemahaman nang pas umat kuai, kayak ini cara mindset atau cara berpikir nang pas nang bujur. A'udzu bika min dunya tamna'u khairal akhirah. Ya Allah, ujar Nabi, ulun berlindung kepada pian dari hal dunia, perkara dunia, tamna'u khairal akhirah, yang menghalang-halangi ulun dari kebaikan akhirat. Sangguplah pian berdoa nang kayak ini. Pian berdoa, ya Allah, ulun berlindung dari hal-hal nang menghalangi ulun dari kebaikan akhirat. Timbul esok rumah pian kebakaran. Karena ternyata dalam ilmu Allah rumah pian yang selama ini menghalangi pian dari kebaikan akhirat. Muncul kesombongan dari rumah megah pian, terbakar esoknya. Nah, mampulah pian berdoa. Ya Allah, ulun berlindung kepada pian dari dunia yang menghalangi ulun dari kebaikan akhirat. Timbul esoknya HP meledak. Ternyata selama ini dunia yang menghalangi pian dari akhirat, dalam ilmu Allah HP pian. Ada lagi, ya Allah, ulun berlindung dari pian dari dunia yang menghalangi ulun dari kebaikan akhirat. Cungtang orang isuknya kendaraan. Sekalinya kendaraan banyak malayawakan inya ke warung jablay.
Nah, sangguplah pian berdoa itu dan dikabulkan isaknya. A'udzubika min dunya tamna khairal akhirah. Secara kada langsung juga Nabi melajari jangan sampai dunia-dunia yang kita miliki, harta benda kita, aset-aset kita, kepemilikan-kepemilikan kita itu menghalangi kita dari kebaikan akhirat, melalaikan kita dari berbuat amal soleh kesan akhirat, melalaikan kita dari mengingat akhirat. Wa min hayatin tamna'u khairal mamat. Dan ya Allah, ajar Nabi doa selanjutnya nih, sambungannya. Ulun berlindung kepada pian jua ya Allah dari kehidupan yang menghalangi ulun dari kematian yang baik. Pahamlah dia. Ya Allah, jar Nabi, ulun berlindung kepada pian. Lindungi ulun dari cara hidup, dari pola hidup, aktivitas hidup, keseharian yang mana menghalangi ulun kelak dari kematian yang husnul khatimah, dari kematian yang baik. Artinya kita meminta kepada Allah, amun memang cara hidup ulun kada baik, ujungnya bisa mengakibatkan ulun mati dalam keadaan buruk atau su'ul khatimah, rubahkan ya Allah cara hidup ulun tadi, supaya mengarah kepada kematian yang husnul khatimah, yang baik di penghujung umur. Nah, ini makna doanya. Wa min amalin yamna'u khairal amal. Dan ya Allah, jar Nabi, ulun berlindung pula dari angan-angan yang menghalangi ulun dari kebaikan beramal. Lindungi ulun dari kehendak-kehendak hati di masa akan datang, yang mana itu menghalangi ulun hakikatnya dari beramal soleh, dari berbuat amalan akhirat. La ilaha illallah. Fa idza ghalaba ala qalbil insan istish'aru tulil baqa fid dunya, ghalaba alaihi al-ihtimamu laha wa sa'yu li jam'iha hatta yaghfula 'anil akhirati wa 'anit tazawwudi li ma'adihi fayabghatuhu al-mautu wa huwa 'ala dzalik. Fayalqallaha muflisan minal a'mal as-salihah fayandamu wa yatahassaru haitsu la yanfa'uhu at-tahassur. Fa idza ghalaba ala qalbil insan, apabila hati seseorang itu sudah hibak terisi dengan istish'ar tulil baqa fid dunya, perasaan bakalan lawas tinggal di dunia. Apabila seorang insan, jar Imam Haddad, hatinya itu full hibak perasaan, aku ini lawas lagi tinggal di dunia, panjang masih umurku, bakalan lawas masih aku tinggal di muka bumi. Orang semacam ini ghalaba alaihi ihtimamu laha wa sa'yu li jam'iha. Mau kada mau, fokus hidupnya hal yang akan ia anggap penting apa? Urusan dunia aja. Wa sa'yu li jam'iha, dan mau kada mau orang yang merasa bakal lawas masih di dunia, inya akan terus berhimat, bercari, mengumpulkan perkara dunia. Hatta yaghfula 'anil akhirah wa 'anit tazawwudi li ma'adihi, sampai-sampai inya pun lalai dari berbekal untuk tempat kembalinya. Fayabghatuhul maut wa huwa ala dzalik,
dan kematian tiba-tiba menjemputnya sedangkan inya dalam keadaan lagi bahimat-himatnya mencari dunia. Fayalqallah muflisan minal a'mal as-salihah, sehingga inya pun di akhirat berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan bangkrut, habis dari amal-amal saleh. Fayandam wa yatahassar, sehingga menyesal dengan penyesalan yang dahsyat, yang dimana kada bermanfaat lagi penyesalan di hari tersebut. Ini sebenarnya ngeri kalau direnungkan. Apabila jar Imam Haddad seorang manusia itu muncul dalam hatinya perasaan, aku ini bakal lawas lagi di dunia. Aku ini bakalan panjang masih umur. Tenang aja, sawat jangan nambah tuha taubat. Aku ini lawas lagi tinggal dalam rumahku yang aku banggakan. Aku ini masih lawas lagi. Kira-kira mungkin sampai 10 kali ganti presiden lagi panjang jauh umurku. Pemikiran itu muncul dari Imam Haddad, istisyar, perasaan. Aku ini bakal masih lawas di dunia. Kalau sudah muncul semacam itu dan menguasai hati seseorang, ghalaba alaihi al-ihtimamu laha. Mau kada mau, fokus hidupnya, ihtimamnya, hal yang paling inya anggap penting adalah dunia itu sendiri. Wasa'yu li jam'iha, dan mau kada mau, fokus hidupnya menumpuk dan mengumpulkan hal-hal duniawi untuk menyamani inya semasa inya di dunia. Hatta yaghfula 'anil akhirah wa 'ani tazawwud lima adih, sehingga inya pun lalai, kada ingat lagi, kada tagawi lagi perbekalan gasan tempat kembali hakikatnya, yaitu akhirat. Keasikan dahnya, perasaan lawas masih di dunia, berhimat sembahyang ditinggal, hal-hal yang sifatnya ibadah ditinggal, sampai sembahyang Jumat kada digawi, puasa batal karena fokus dalam gawian, harus parut kanyang energi full, ditinggal berataan amal soleh tadi. Gara-gara tadi ghalabah, perasaannya tuh aku nih bakal lawas masih di dunia, lalai akhirnya dari berbekal diri ke sana akhirat. Fayabghatuhul maut wa huwa ala dzalik, tiba-tiba kematian menjemputnya tanpa inya ketahui, tanpa inya sadar, tiba-tiba kecelakaan. Bisa lagi asyik mencari dunia, lagi asyik lalai dengan perkara dunia, tiba-tiba yabghatuhul maut, datang kematian, kecelakaan kah, jantung kah, atau tersangat listrik lah, atau apapun itu, dan meninggal. Wa huwa ala dzalik, sedangkan hatinya hibak perasaan mengumpulkan dunia masih. Fayalqallah muflisan minal a'mal as-salihah, sehingga setelah mati inya menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan bangkrut, kosong dari amal-amal saleh. Fayandamu yatahassar, menyesal akhirnya, menyesal di akhirat dengan penyesalan yang tiada henti. Haitsu la yanfa'uhu at-tahassur, di hari yang kada manfaat lagi, kada ada lagi manfaat menyesal di hari itu, sudah mati kan. Fayaqul, kemudian ia pun berkata di hadapan Allah, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya seandainya aku ini bersiap-siap diri sebelum mati menjemput ketika masih hidup. Menyesal ini, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aja aku nih sebelum mati itu bujur-bujur membekali diri gesan akhiratku. Seandainya saja aku ketika sebelum mati kada sibuk dengan dunia, tapi ibadah, berbuat baik, sedekah, ini itu. Wa rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Inya pun berucap juga, ya Allah, rabbirji'un, bulikakan bang ulun, bulikakan lagi ulun ke dunia, ya Allah,
la'alli a'malu shalihan fima taraktu, supaya ulun kawa berbuat amal soleh, berbuat amal-amal kebaikan nang aku tinggalkan, nang ulun tinggalkan ketika ulun masih hidup. Irji'un, ya Allah bulikakan ulun, dan itu kada bakal terbulik lagi kalau sudah sampai di level itu. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu, orang-orang yang sudah di dalam kubur itu, seandainya Allah tampayakan di hadapan kita yang hidup nih, orang-orang kuitan kita, paman kita kah, mama kita kah, atau bahkan anak kita yang sudah balik tapi meninggal berdahulu, seandainya di kubur itu Allah tampayakan dan Allah beri waktu 5 menit aja berpandir memberi nasihat gesan kita yang hidup-hidup, jangan pian kira nasihat mereka cangkali buhan ikam begawilah subihakan diri, kada. Seandainya nang dikubur tuh diberi 5 menit aja hidup satu umat memberi nasihat gesan kita yang masih hidup, apa pian kira nasihatnya bujur-bujur sekolah menuntunglah S3 supaya gaji ikam jana di atas 30 juta, atau ganalilah rumah, atau belilah mobil mewah, atau bebinilah 4. Dah. Nasihat buahnya apa? Bujur-bujur ikam berbekal kesan akhirat. Kalau ikam sudah jadi keadaannya kayak aku ini, menyesal ikam, kada kawa lagi ikam bebuli kalau sudah dalam kubur kayak ini. Makanya ulama banyak menyampaikan, orang-orang yang sudah mati terlanjur itu, yang sudah menyia-nyiakan hidupnya jauh dari perbuatan amal soleh, berharap benar berbulik ke dunia walau kau menggawi 1 sujud aja. Walau 1 sujud aja jaka kawan dibulikakan, ya Allah sebuting sujud barang. Saking mereka paham sudah di dalam kubur, 1 sujud itu nilainya luar biasa, dan kita yang hidup nih banyak menyiapkan waktu untuk bersujud. Kayak apa? Saat ini mungkin kita kada merasa kena suatu saat kalau sudah kain kafan menyelimuti awak, diandak orang di tabala misalnya, tanahnya basah, kubur orang di tanah, hanya tahu tuh 1 sujud tuh berarti gana. Nah kita yang hidup ini masih ada potensi untuk banyak bersujud. Sholat fardunya pasti, sholat sunnahnya barang. Atau kalau memang hendak fokus ibadah lain selain ibadah sholat sunnah, sedekah, membantu orang banyak. Kada mampu sedekah karena duit pas-pasan, bersedekah tenaga, membantui kegiatan-kegiatan islami, itu barang. Atau kalau memang bosan itu terus, banyak masih amal-amal soleh lain yang mana kita bisa ganti ini supaya hilang rasa bosan. Karena sifat manusia itu kalau menunggu disebutin ya amal kebaikan bisa bosan. Makanya banyak amal ibadah Allah siapakan dan sediakan supaya kita jauh dari malal, bosan dalam beribadah. Ribuan dah salawat muyak ganti istighfar. Ribuan dah istighfar muyak ganti zikir subhanallah walhamdulillah. Allah banyak beri peluang ke kita beramal. Kalau bosan satu ganti yang lain. Rabbirji'un, ya Allah bolehkan lagi ulun ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya ulun kau beramal saleh ulang. Supaya ulun kau beramal saleh yang ulun tinggalkan ketika mana ulun masih hidup. La ilaha illallah. Thumma idza maridal insanu fayanbaghi lahu an ya'khudha fit taubah. Ketika mana seorang insan sudah mulai gagaringan. Nah ini bicara di penghujung umur manusia ketika di dunia masih. Apabila seorang insan sudah mulai gagaringan, artinya ciri-ciri para meninggal, fayam bagi lahu an yakhudha fit taubah, sudah selayaknya, sudah sepantasnya atau dianjurkan baginya agar ia bujur-bujur bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wal ikthar minal istighfar wa minal dzikri lillah. Dan kalau sudah mulai gagaringan di penghujung umur tuha dah, maka dianjurkan kepadanya memperbanyak istighfar kepada Allah
dan memperbanyak mengingat Allah Ta'ala. Wal i'tidar ilaihi min salifi isaatihi wa ghafalatihi, dan banyak-banyak minta ampun pada Allah Ta'ala dari segala perbuatan-perbuatan jahatnya di masa lampau dan kelalaiannya di masa lalu. Fa innahu la yadri la'allahu yamut min maradihi dzalik, karena sesungguhnya orang garing tadi inya kada tahu, siapa tahu meninggalnya digaring nang ketika itu. Wa la'allahu qad hadarul ajal, dan siapa tahu di garing tersebut ajal akan menjemputnya. Fayakhtim amalahu wa ayyama umrihi bil khairat, sehingga kalau ketika garing inya banyak bertaubat, banyak istighfar, banyak zikir, banyak minta ampun pada Allah Ta'ala, maka inya akan menutup amalnya dan hari-hari akhir dari umurnya dengan khairat, kebaikan-kebaikan. Fa innal a'mala bi khawatimiha, karena amal perbuatan itu tergantung panutupnya. Nah, dengarkan. Fa innal a'mala bi khawatimiha, amal perbuatan seorang manusia itu yang menjadi tumpuan penilaian di hari kiamat kelak di penghujung umurnya kayak apa. Semasa hidup inya contohnya banyak maksiat, banyak dosa, banyak kelalaian. Tapi ketika garing di penghujung umur inya taubat, sebenar-benar taubat, penyesalan yang luar biasa, minta ampun kepada Allah Ta'ala, menggawi apa yang kawa digawi dari amal soleh, kemudian meninggal dalam keadaan itu, ini di akhirat selamat. Kenapa? Fa innal a'mal bi khawatimiha, amal perbuatan orang itu dinilai hari kiamat, dilihat tumpuan nilai itu dilihat dari ujung umurnya. Amal apa digawi ketika ujung umurnya, kayak apa keadaannya ketika mati. Sebaliknya orang yang beramal ibadat berhimat, sepanjang umurnya beramal soleh terus, kemudian sudah tua timbul malali. Aku puluhan tahun dah ibadah, puluhan tahun sembahyang jamaah, puluhan tahun bermajelis, sekali-kali penganak beajub-ajubnya, anak menjablay juga kayak orang banyak, anak beramian juga lawan artis dangdut menyawer-nyawer. Sekalinya lagi menyawer artis dangdut, tang meninggal jantung di situ. Fa innal a'mal bi khawatimiha, amal perbuatan seseorang tergantung ujungnya, penutupnya kayak apa. Dan ini pernah kita jelaskan ketika masih belajar kitab Hadits Arba'in Nawawiyah. Tapi itu di majelis kita yang di Anggrek waktu itu. Jangan setelah mendengar kayak ini, lalu pian-pian yang selama ini lalai-lalai, maksiat terus, maniwas kepada nang rancak ke masjid. Nang lalai, nang katujuar berami-beramian deh. Wah, itu nang ke masjid hari-hari belum tentu matinya baik. Bisa jadi aku nang selamat di akhirat. Kada boleh itu. Itu salah menilai itu. Karena jar ulama, inqilabun nas minal khair ila syar fi ghayatin nudur. Berubahnya nasib seorang insan dari tadinya baik terus, kemudian ternyata di ujung umur jadi maksiat dan mati dalam keadaan kayak itu. Perubahan semacam ini fi ghayatin nudur, jarang terjadi. Jarang ada skenario kayak itu Allah menciptakan manusia. Sebaliknya, inqilabun nas, berubahnya manusia dari yang tadinya buruk menjadi baik, itu banyak juga jar ulama. Cuma kada sebanyak mereka-mereka yang selama ini sudah baik, kemudian tiba-tiba di akhir umur kada baik dan mati dalam keadaan itu. Itu jarang terjadi jar ulama. Jadi jangan pian mendengar penjelasan tadi, penutup umur itu yang menentukan nasib seseorang. Lalu pian-pian yang baramian, menjablay, mabuk, maniwas mereka yang rancak ke masjid. Belum tentu penutup umurnya baik.
Siapa tahu aku nang menjablai ini karena husnul khatimah, aku taubat karena di ujung umur. Itu pandiran setan yang mengelabui. Karena kebanyakan lo lihat kayak itu, mendengar kisah ada seseorang sepanjang umurnya beramal soleh, tiba-tiba di penghujung umur timbul nafsunya, hendak mami binian, pas lagi berjalan menuju tempat pelacuran meninggal, lalu dimasukkan Allah dalam neraka. Itu memang ada kisahnya itu. Ada seikunya selama hidupnya mabuk main binian, tiba-tiba di penghujung umur hendak taubat. Ketika berjalan hendak bertaubat, hendak ke masjid misal, mati dalam perjalanan, Allah timbai ke dalam surga. Mendengar kisah ini, mereka yang ketujuh mabuk, lalu meniwas ngerancak ke masjid. Kada boleh. Karena ada penjelasan kelanjutannya. Perubahan manusia dari yang tadinya istiqamah baik, kemudian tiba-tiba mati su'ul khatimah, fi ghayatin nudur wa nihayatil killah. Jarang benar terjadi skenario Allah di dunia ini kayak itu. Kisah itu cuma mewanti kita dan menjelaskan penutup umur menjadi penentu. Bukan berarti jadi bahan pian yang ketujuh lalai maniwas mereka yang baik-baik. Paham lah kira-kira? Fa innal a'mal bi khawatimiha. Amal perbuatan insan itu tergantung penutupnya kayak apa. Itu yang menjadi penentu. Makanya tadi ketika seseorang sudah mulai garing dan muncul kecurigaan, bisa jadi ini garing menuju kematian. Ada perasaan dan firasat, ini kira-kira garing ini kadang-kadang sembuh lagi aku. Inilah akhir hayatku. Di situ jar Imam Haddad, banyaki bertaubat, sungguh-sungguh dalam taubat. Banyaki istighfar, banyaki zikir, banyak-banyak minta ampun lawan Allah Ta'ala atas kesalahan masa lalu dan kelalaian masa lampau. Supaya apa? Ditutup umur pian dalam keadaan yang baik, bersih, taubat kepada Allah dan ingat kepada Allah. Wal amrad mudzakiratun bil akhirah. Dan penyakit-penyakit atau garing-garing awak itu mudzakirat bil akhirah. Hakikatnya pengingat-pengingat kita untuk akhirat. Garing, sakit, hakikatnya itu pengingat dari Imam Haddad untuk supaya sadar kita kada salawasan di dunia. Wa birruju' ilallah ta'ala, dan pengingat bagi kita untuk segera berbulik kepada Allah Ta'ala. Wal yusi bima yahtaj ilal wasiyati bih, dan ketika mana ia sudah mulai garing tadi, hendaknya ia menulis wasiatnya dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk diwasiatkan. Mimma yuhimmuhu min umuri akhiratihi wa dunya, dari hal-hal yang berkaitan penting untuk akhiratnya dan dunianya. Ketika meninggal dunia, tulis wasiat. Ketika garing, mohon maaf, tulis wasiat. Aku berwasiat kepada anakku, tolong jalin tetap silaturahmi dengan kawanku fulan bin fulan. Tolong mintakan maaf kesalahanku dengan fulan bin fulan. Aku wasiatkan pada anakku fulan memintakan maaf ini. Nah, itu berkaitan lawan akhirat. Dan insya Allah kalau kita meninggal tapi masih ada bersangkala lawan orang, namun pian menulis wasiat kepada anak pian agar inyana menjadi wakil minta maaf. Orang yang bermasalah lawan pian insya Allah memaafkan. Kenapa? Pian sudah dikubur. Tapi kalau ketika masih hidup, ngalih. Kan ada nang orang bakalah itu nang kada mau betaburan puluhan tahun kada betaburan, bersangkalan, disuruh bermaafan. Indah, inya dulu maaf, inya nang salah. Saya kong disuruh itu, inya dulu salah, minta maafnya dulu, hajar minta maaf. Wah, aku kada hendak memaafkan ketika masih hidup keduanya. Tapi kalau meninggal saya kong dan inya berwasiat menulis pesan kepada anak, mintakan maaf kepada fulan bin fulan, semasa hidup aku berbuat dolim padanya. Aku mengaku salah dan sebagainya. Nang anak datang ke situ, insya Allah dimaafkan. Kalau sawat kada memaafkan juga, manusia ini duga. Orang dikubur dah nang dia baik. La ilaha illallah. Kan ada juga manusia yang duga kayak itu. Sampai ke mati di akhirat kutuntut ikam. Ikam kira akhirat itu gampang kah? Kuhuali ikam sampai di akhirat aku tuntut di mata Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Kada segampang itu ikam. Perkara akhirat itu sulit. Urusan pertengkaran hal duniawi tuntung akan di dunia.
Jangan saling memberatkan di akhirat. Kada segampang itu di akhirat. Kadang senyaman diucapkan itu perkara akhirat itu. La ilaha illallah. Siyama min huquqil khalqi wa tabi'atihim. Terlebih lagi jar Imam Haddad, tulislah wasiat yang berkaitan tentang hak-hak manusia, hak-hak makhluk dan hal-hal yang berkaitan dengan para makhluk. Fa innaha syadidatun, karena hak-hak makhluk itu kalau kada tumpung di dunia, syadidah, alih benar jar Imam Haddad di akhirat. Wal khalasu minha asir, bebersih diri, berlepas diri dari hak-hak makhluk itu di akhirat kena asir, alih benar. Tuntungakan hal yang berkaitan lawan makhluk ketika masih di dunia. Kalau kawa ketika kita mati itu kada ada lagi masalah lawan orang. Kada ada lagi pertengkaran, pahualan lawan orang. Selesaikan di dunia. Karena di akhirat itu asir, ngalihnya minta ampun. Kalau sudah di akhirat itu, tuntungakan di dunia, bermaafkan, musamaha dan sebagainya. Wal yakun fi maradhihi ala ghayatin wa nihayatin min husni dhanni billahi ta'ala. Qala ali assalatu wassalam, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Dan hendaknya ketika inya garing, inya berada di puncak dari berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, hendaknya tidaklah meninggal salah seorang dari kalian kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Wal yakun dzalika huwal ghalib ala qalbih, dan hendaknya baik sangka kepada Allah Ta'ala ketika meninggal itu yang lebih ganal perasaannya dalam hati ketika wafat. Wal mustawli alaih, hendaknya perasaan baik sangka kepada Allah ketika meninggal dunia itu yang menguasai isi hati. Jangan ada perasaan buruk kepada Allah Ta'ala. Fa innahu ta'ala yaqul, karena Allah sendiri berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku ni jar Allah Ta'ala tergantung prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersama inya ketika mana inya mengingat aku. Nah, jadi jar Imam Haddad, ketika orang sudah parak meninggal, itu bujur-bujur hati kita itu nang sudah parak meninggal kita nih, nyatakan suatu saat kalau sudah garing benar kita. Baiki sangka pada Allah Ta'ala. Ketika anak meninggal, jangan wahini masih sigar. Kenapa jangan wahini ketika masih sigar? Kita baik sangka ketika masih sigar. Wah, Allah Maha Pengampun, lalu maksiat pian. Wah, Allah Maha Mengampuni juga. Pada apa juga Allah tuh luas ampunannya, isuknya menjablay pian. Kenapa baik sangkanya ketika masih sigar? Nang dianjurkan baik sangka pada Allah Ta'ala ketika di ujung umur, ketika kita garing mendekati kematian. Baik sangkanya kayak apa? Allah Maha Pengampun, sebanyak apapun dosaku ketika di dunia, lebih luas lagi ampunan Allah, lebih luas lagi kasih sayang Allah, lebih luas lagi rahmat Allah. Dosaku tuh bagikan debu yang sangat teramat kecil dibandingkan luasnya ampunan Allah. Nah, itu membaiki sangka ketika parak mati. Kenapa? Karena jar Allah Ta'ala, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita bersangka baik kita kayak kepada Allah, Allah pun akan mengabulkan apa yang kita sangkakan. Tapi ingat, ketika parak mati. Kalau ketika sigar, apa yang dianjurkan? Seimbangkan antara rasa takut dan harapan. Rasa takut harus seimbang dengan harapan. Kita berharap Allah mengampuni, tapi kita harus takutan juga dengan siksa dan ancaman dari dosa. Seimbangkan ketika sigar. Tapi ketika sudah parak mati, sudah kita yakin firasat ini garingku yang menuju kematian, timpangakan lebih berat baik sangka pada Allah daripada kita takutan lawan Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun, dosaku kada ada apa-apanya, masih ganal dosa Fir'aun pada aku. Nah, itu. Sebanyak apapun dosaku di dunia, lebih ganal dosa Fir'aun kalau Allah Maha Pengampun. Karena Bapak dibanding-bandingkan dengan Fir'aun, tidak Bapak. Asal jangan menyebut dengan Fir'aun aja ketika anak mati. Karena yang dianjurkan, kalimat terakhir yang diucapkan sebelum ajal menjemput, la ilaha illallah. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan diistiqomahkan
di dalam hadir majlis ilmu. Allah angkat kejahilan pada diri kita, Allah anugerahkan kita semangat terus untuk memperbaiki diri sehingga mendapat karunia dan mendapat pemberian yang luar biasa dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup doa, sedikit kita membaca tahlil karena hari ini atau malam ini bertepatan haul almarhum salah seorang tokoh guru besar kita di Tabalong zaman Bari, almarhum Tuan Guru Haji Asnawi bin Haji Abdurrahman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 la ilaha